Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman saudaraku semuanya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat ya. Begitu juga semoga teman-temanku selalu dalam keadaan sehat. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang tanaman dari pisang yang akan digunakan dimanfaatkan daunnya nanti. Ya, mari ikuti perjalanannya. Juga bisa dimanfaatkan untuk pupuk ya, pupuk organik ya Pak ya. Iya, organik. Pupuk-pupuk kandang terutama. Pupuk kandang. Kalau untuk proses pemanenan itu tiap hari Pak ya? Tiap hari. Tiap hari. Satu kali, kadang-kala 1 hari atau 2 kali panen. Oh, 1 hari Sore bisa. dan pagi. Oh, cara pengambilannya sore dan pagi ya. Diambil daunnya, daun yang tertua begitu Pak ya? Iya. Daun yang paling bawah ya. Ini mohon maaf nih Pak ya, ini penghasilannya dalam 1 hari bisa mencapai berapa ini Pak kira-kira? Ya kalau diperhitungkan ya kena 200-an. Wah, alhamdulillah ya 200.000 per hari ya teman-teman. Nah ini prospek yang cukup menjanjikan ya. Mohon maaf dibandingkan dengan tanaman-tanaman seperti padi ya. Kalau padi kan istilahnya biaya operasionalnya lumayan ya. Kalau ini mas 1 kali tanam bisa berlanjut ya Pak ya. Tidak mengenal hama ini. Tidak mengenal hama ya, alhamdulillah ya, hamanya juga tidak terlalu banyak ya. Angin hamanya itu. Oh, hamanya angin itu setahun sekali gitu ya. Kalau pas lagi ada musim angin banyak yang roboh gitu. Oh, roboh dan daun-daunnya banyak yang sobek ya. Hamanya cuma itu. Oh gitu. Ya terima kasih Pak ya atas waktunya ya, semoga sukses Pak ya. Ini teman-teman, yuk kita lihat-lihat nih ke lokasinya. Ini pohonnya juga udah tua ya nih ya. Mungkin udah beberapa tahun dan udah beberapa kali panen ya. Kalau untuk pemasaran sendiri Pak gimana Pak? Pemasarannya kadang-kadang banyak yang datang ke sini juga dipasarkan ke pasar-pasar seperti Cikurubuk, pasar ini yang Pancasila dipasarkannya itu. Oh, jadi alhamdulillah ya tidak sulit ya. Tidak sulit pemasarannya. Karena ini banyak yang nyari. Banyak yang nyari ya. Ini emang harus ada pisang khusus Pak ya? Iya, pisang khusus ini. Pisang apa namanya Pak? Manggala. Manggala ya, tahu Manggala ya. Ini pisang khusus Manggala yang daunnya itu lemes Pak ya. Khusus untuk makan. Khusus untuk kuliner seperti bikin pepes ya, kue-kue dan lain sebagainya tuh ya teman-teman ya. Nah, jadi silakan teman-teman yang mempunyai lahan ini bisa dimanfaatkan untuk penanaman dari pisang Manggala ini, karena di samping untuk proses penjualannya mudah, juga pemeliharaannya tidak terlalu sulit ya teman-teman. 1 kali tanam tuh bisa tumbuh lagi dan seterusnya. Dia nasar bibit ya seperti dia Pak. Biasanya oh gitu. Upami dari tanam sampai bisa dipanen seberapa sih? Oh ya. Teman, ini lokasi dari penanaman pisang ya. Aku berbincang-bincang dulu dengan Pak siapa Pak? Maaf. Pak RW. Pak RW ya. Pak ini manfaat dari tanam pisang apa namanya Pak? Pisang Manggala ya. Sahu Manggala ya. Ini manfaatnya yang diambil adalah daunnya Pak ya? Daunnya. Ya ini untuk prospek kedepannya gimana Pak? Kira-kira bagus nggak untuk pertanaman? Prospek kedepannya karena ini tidak mengenal zaman apapun juga bisa digunakan. Ini daun-daun ini terutama sekarang banyak digunakan oleh kuliner terutama tradisional. Yang ini yang pemesannya juga sering banyak ke sini datang untuk pemesan daun ini karena ya hanya daunnya ini yang diperlukannya. Ini juga bisa jantungnya namanya. Jantungnya buahnya. Buah jantungnya untuk makanan kuliner juga. Untuk kuliner juga ya Pak ya. Kalau untuk pemeliharaan ini gimana Pak ya? Sulit nggak?
Kalau pemeliharaannya saya sangat tidak sulit sekali karena satu kali tanam, terus beranak, terus bertumbuh terus-terusan, satu kali panen juga satu hari, ya alhamdulillah lah bisa mencukupi untuk keluarga. Jadi modalnya cuma satu kali tanam Pak ya, jadi ya dilihat nih Pak ya nih. Anak beranak, satu kali anak tanam tuh anaknya banyak ya, jadi terus bisa beberapa tahun Pak ya, mungkin ya. Beberapa tahun, beberapa tahun pernah di ini lagi. Oh gitu. Paling nanti tinggal pemeliharaan Pak ya. Pemeliharaannya. Membersihkan rumput-rumput ya, dan pemupukannya. Kan tidak ada pupuk khusus. Kalau untuk pemupukannya menggunakan pupuk apa Pak? Pupuk kandang. Tidak ada pupuk khusus ini. Tidak ada pupuk khusus ya. Gitu. Malah dari rumputnya juga bisa jadi pupuk gitu untuk dikumpulkan gitu. Bekas-bekasnya jadi gemuk deh Pak ya. Gemuk deh ya. Walaupun kondisi begini tanpa dikoret, tapi alhamdulillah cukup bagus ya. Apalagi nanti kalau kita rajin dalam pemeliharaan ini akan lebih bagus lagi, karena semakin besar pohon semakin bagus daunnya ya. Nah, jadi ini karena ini yang diambil adalah daunnya ya, kecuali kalau sudah tua mungkin bisa dipotong aja Pak ya. Kalau udah tua mah semakin lama semakin tinggi ya daunnya. Kepada teman-temanku semuanya yang telah menyaksikan dan menyimak video ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semuanya yang punya lahan. Silahkan memanfaatkan lahannya untuk bertani atau bertanam apapun jenisnya ya. Ini bisa menjadi inspirasi juga nih untuk daun pisang, karena manfaatnya insya Allah sangat banyak ya kebutuhannya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini daun-daunnya masih seger-seger ya. Jadi alhamdulillah ini harganya satu batang ya, satu pelepah ya istilahnya ya. Satu bonggol ini Rp500 Pak ya. Jadi bisa dikalikan aja ya teman-teman, kalau kita nanam 1.000 pohon berarti kali 500 ya teman-teman ya, berarti 500.000 ya sehari ya. Alhamdulillah ya teman-teman, ternyata masih banyak peluang usaha ya kalau kita mau, kita rajin. Ternyata dari daun pisang aja masih bisa menopang perekonomian kita ya. Ya ini ya. Masih bagus-bagus ya, ini masih muda-muda ya teman-teman. Ini ada yang keluar jantung ya, buahnya ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk sayur ya, loh deh. Disobek dengan lele Pak ya, enak Pak ya. Jarang ya. Oh jadi jarang ya, karena diambil daunnya jadi jarang jadi buah Pak ya. Nah, jadi karena diambil daunnya jadi jarang yang jadi buah Pak ya. Jadi kita fokus kepada daun aja. Oh buahnya nggak enak Pak ya. Oh banyak bijinya. Oh ya, mungkin bisa untuk obat kali Pak ya. Oh rujak. Jadi bisa dimanfaatkan rujak buahnya ya. Buahnya jadi rujak, jantungnya bisa dimasak, daunnya bisa jadi bungkus-bungkus, pohonnya batanya bisa jadi obat. Alhamdulillah, ini tanaman yang sangat sempurna ya. Ya pengolahannya tidak terlalu sulit ya, amannya juga alhamdulillah tidak terlalu sulit, pemasarannya juga gampang ya. Pupuk paling murah, pupuk organik paling murah ya. Cuman di samping diambil daunnya juga ini batang tengahnya ini bisa dimanfaatkan untuk mengobati penyakit lambung ya teman-teman ya. Caranya gimanain Pak? Oh di blender ya. Jadi caranya diambil tengahnya kemudian di blender ya. Ini bisa insya Allah untuk mengobati penyakit lambung ya. Tapi sebenarnya ini sayang sih kalau dibongkar berarti mati ya pohonnya ya.
bahkan nggak bisa yang udah tua Pak ya, harus masih muda ya. Ya harus yang masih muda ya baru bisa dimanfaatkan. Kalau yang sudah tua nggak bisa ya teman-teman. Jadi itu di samping untuk daunnya sebagai bungkus-bungkus, juga ternyata batang dalamnya ini bisa dimanfaatkan untuk obat ya. Ini daun-daunnya masih seger-seger ya. Jadi alhamdulillah ini harganya satu batang ya, satu pelepah ya istilahnya ya. Satu bonggol ini Rp500 Pak ya. Jadi bisa dikalikan aja ya teman-teman, kalau kita nanam 1.000 pohon berarti kali 500 ya teman-teman ya, berarti 500.000 ya sehari ya. Alhamdulillah ya teman-teman, ternyata masih banyak peluang usaha ya kalau kita mau, kita rajin. Ternyata dari daun pisang aja masih bisa menopang perekonomian kita ya. Nah, ini contoh bibit dari pisang yang akan kita tanam ya teman-teman. Ini usahakan bonggolnya harus kena dengan akar-akarnya ya, supaya tumbuh nanti kalau ditanam ya. Usahakan untuk penanaman yang bagusnya waktu musim hujan ya. Nah, ini nanti insya Allah kita akan tanam di tempat lokasi yang lebih luas dan tidak terkena naungan ya.